105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Hai Sobat Fox, apa kabar kamu hari ini? Ketemu lagi sama Nindya Ristika di obrolan Sanga-Sanga. Seperti biasanya setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan di episode kali ini spesial banget Sobat Fox, karena sekarang tanggal 2 Mei, dimana ini adalah tanggal dimana kita setiap tahunnya memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Awal mula adanya Hardiknas ini sebenarnya adalah tanggal kelahiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pada tanggal 2 Mei tahun 1889, di mana Ki Hajar Dewantara ini menjadi satu tokoh ya, seorang tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Makanya di Jogja juga kan jadi kota pelajar karena beliau lahirnya di Jogja. So, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia, tapi yang nggak berat-berat ya Sobat Fox ya, aku nggak mau yang berat-berat. Di samping ini sudah ada seorang, apa bisa dibilang, seorang guru, seorang pengajar, tapi bestian sama Anin juga. Ada di tim Bakoh juga. Di samping Anin sudah ada Bu Det. Hai, halo apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Okay. Senang banget bisa ketemu lagi. Iya, akhirnya ya. Kemarin-kemarin kesini cuma nemenin doang. Iya bener, ya kan? Sekarang berkesempatan ngobrol walaupun tadi agak berlebihan ya memperkenalkannya. Saya enggak dong. Hanya seorang ibu yang suka membersamai anak-anak belajar. Begitu. Tapi berat ibu, loh jadi guru tuh. Benar, tapi ibu itu juga seorang guru loh. Betul. Untuk anak-anaknya. Karena katanya kalau di Islam ya Sobat Fox, ibu adalah madrasah pertama. Betul bagi sekali. anaknya. Jadi Hari Pendidikan Nasional ini tidak hanya diperingatin untuk siswa dan guru-guru yang benar-benar guru gitu ya, tapi juga untuk para orang tua yang senantiasa mendidik anaknya. Betul, karena sejatinya pendidikan dimulai dari rumah. Oh, oke. Iya kan? Kirain dari tadi. Dari kemarin. Dari kemarin. Sehat ya, Bu Det ya? Puji Tuhan sehat. Anin sehat? Ya, gini-gini aja. Okay. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bu Det? Lagi sibuk membersamai anak-anak belajar dan juga membersamai teman-teman yang lain belajar. Terus sibuk apa lagi ya? Sibuk main kesini. Harus disempetin ya Sobat Fox ya. Oke, Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas ini kan setiap tahun kita kita rayakan atau kita peringati. Setiap tahunnya tanggal 2 Mei. Sebenarnya makna Hari Pendidikan Nasional bagi Bu Det sendiri, dari perspektifnya Bu Det sendiri, ini seperti apa? Katanya tadi nggak berat, langsung pertanyaannya berat. Makna Hari Pendidikan Nasional, ya tentu saja kalau memaknainya bahwa pendidikan adalah hak setiap insan, setiap anak gitu ya, yang kemudian kita peringati, kita rayakan bersama, kita mensyukuri kita punya tokoh bangsa seperti Ki Hajar Dewantara yang sampai hari ini ajarannya itu masih relevan, bahkan setelah puluhan bahkan ratusan tahun nanti setelah kepergian beliau, banyak nilai-nilai yang ditanamkan, yang ditinggalkan itu masih sangat terus kita pakai gitu. Yes, dan seperti yang Anin bilang tadi Sobat Fox, Bu Det ini bertahun-tahun ya, sudah lama sekali ya, pernah menjadi guru. Iya, pernah. Menjadi pengajar pendidik Sobat Fox ya. Selain anaknya juga tentunya punya siswa murid, punya murid-murid dulu gitu. Tahun berapa sih Bu Det pertama kali? Pertama kali aku mengajar itu 2003. Oh wow. Itu kemudian itu mengajar di tempat les gitu ya. Kemudian secara formal di sekolah itu mulai 2008. Sampai kalau secara formalnya sampai 2017 yang kemudian aku resign karena anak-anak masih kecil-kecil. Kalau istilahnya kalau sekarang itu ngambil career gap. Oh ya. Apa sih? Career break. Career gitu break. Ya, career break. Nah, career break itu terus 2018 beralih kegiatan bersama
kutus-kutus waktu itu sampai hari ini sangat-sangat. Tetapi 2-3 tahun terakhir ini aku mulai ngajar lagi, tetapi tidak secara formal, tapi lebih mendampingi teman-teman yang mau belajar lebih di luar sekolah, kayak gitu. Oke. Alias les privat Les gitu privat. ya. Oh, oke. Karena waktunya lebih fleksibel ternyata. Oke, berarti bisa dibilang dari 2003 sampai sekarang 22 tahun. Nggak pernah ngitung ya berarti. 22 tahun. Keren banget Sobat Fox ya. Selama 22 tahun alias 2 dasawarsa ya. Ini perubahan dari tiap tahunnya yang mungkin dirasakan Bu Det sebagai seorang guru gitu, sebagai seorang pengajar. Apa Bu Det perubahan dari dunia pendidikan di Indonesia? Kalau dunia pendidikan selalu ya kita melihat tiap ganti presiden, bukan sih, tiap ganti kabinet atau bahkan tiap ganti menteri, kurikulum itu ikut berubah. Yang sayangnya itu tidak selalu diikuti dengan perubahan secara esensial atau fundamental dalam praktik-praktik mengajar. Tetapi ya udahlah, itu bagian dari dinamika yang kemudian aku kalau dulu sebagai praktisi di sekolah formal, kalau sekarang ya sebagai supporter, sebagai orang tua dan juga teman belajarnya murid-muridku, ya lebih menyesuaikan aja, lalu kembali ke esensi belajar, esensi pendidikan itu apa, mau kurikulumnya seperti apa, kayaknya nggak masalah. Yang penting kita bisa menyesuaikan, kita tahu tujuan pendidikan itu apa. Gitu. Oke. Dan ini generasi juga semakin berubah ya. 2003 kayaknya masih ngajar, ada sebagian generasi milenial mungkin ya. Ya, terus milenial akhir lah milenial ya. akhir lah ya. Terus abis itu di pertengahan 2010 ke atas mungkin udah yang diajar adalah Gen Z. Terus sekarang muridnya mungkin ada yang Gen Alpha gitu. Itu juga mempengaruhi nggak sih pola pola belajar anak-anak? Betul. Apakah berbeda-beda atau sama aja gitu? Orang bijak mengatakan kita harus mendidik anak sesuai zamannya, ya kita harus menyesuaikan. Cara belajar itu pasti mau nggak mau karena kita mendampingi, yang diajarin kan anaknya, bukan kita mengajar semaunya kita, tetapi kan supaya si anak mengerti ya pasti ngikutin cara yang mereka paling cocok gitu ya, mana yang paling efektif. Dan yang pasti kalau aku percaya bahwa belajar itu yang paling oke itu ketika anak happy gitu. Jadi nggak ada tekanan, pokoknya gimana caranya mereka senang belajar. Dan ketika mereka belajar itu mereka juga bersenang-senang. Oke, luar biasa sekali Bu Det ya. Ini berbobot banget loh. Baru ini loh Ani ngundang guru ya. Maksudnya ini dari sudut pandang guru ya kan, yang pernah ngajar gitu, paham sama dunia pendidikan. Yang ternyata memang setiap tahunnya dan setiap generasi itu beda-beda cara menyampaikan atau cara mendidiknya. Nggak yang kayak dulu kita kan harus pakai sapu lidi gitu kan. Ya, zaman kita ngalamin. Emang ngalamin? Ngalamin dong. Pakai bambu gitu ya. Oke Sobat Fox, tadi kita balik lagi ya di segmen selanjutnya. Kita akan ngebahas lagi tentang Hari Pendidikan Nasional tentunya barengan sama Bu Det. Sobat-sobat Fox yang masih penasaran jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox dan tentunya sama Bu Det juga ya. Tadi kita ngobrol cukup banyak sih sebenarnya ya tentang pendidikan dan pengalamannya Bu Det selama 22 tahun ini kurang lebih mengajar. Ngajarnya bahasa Inggris ya Bu Det?
Ngajar bahasa Inggris, sempat bantu ngajar humanities IPS gitu. Juga kan dulu ngajarnya kan di SMP ya, tingkatnya SMP SMA gitu. Ya sempat ngajar itu, tapi mostly bahasa Inggris. Oh sama ini bahasa Indonesia, tapi untuk penutur asing karena aku kan sempat di sekolah internasional. Nah itu jadi kan ada beberapa murid yang bukan dari Indonesia, yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Nah itu aku ngajar bahasa Indonesia juga. Oke, luar biasa sekali Sobat Fox ya. Kalau ditanya lebih susah mana ngajarin anak sendiri atau anak orang lain atau siswa-siswinya? Menurut Ngana? Ini kan kita nggak tahu sudut pandang orang-orang kan beda ya. Coba kalau versinya Budet lebih susah mana sih sebenarnya? Lebih challengingnya, lebih challenging ngajar anak sendiri. Oke. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin tidak semua orang tua seperti ini, tetapi kalau sama anak sendiri itu mungkin ada ekspektasi yang lebih ya, jadi lebih challenging gitu untuk kemudian bisa sebagai fasilitator atau sebagai guru itu lebih netral. Jadi kayak ada emosi yang tercampur di situ ketika atau kemudian dari si anak sendiri karena diajarin ibunya gitu juga beda sama kalau dia diajarin gurunya kayak gitu kan. Jadi bener-bener lebih challenging itu. Tapi dua-duanya seru, mengasyikkan. Karena pasti kalau ngajarin anak sendiri lebih rewarding juga ya, karena kan ya anak kita gitu. Bener. Dibanding dengan anak orang, walaupun tetap rewarding juga ngajarin anak-anak ya secara umum. Apalagi aku sempat ngajar di sekolah inklusi juga, yang siswanya itu beragam, yang potensinya berbeda-beda, sehingga ketika mereka ada kondisi tertentu dan kita bisa fasilitasi, kita bisa bantu untuk memaksimalkan potensinya, itu sangat-sangat rewarding. Oke. Gitu. Dari semua pengalaman mengajar di international school, di national school atau sekolah yang ada di Jogja, kemudian terus di pendidikan yang non formal atau mungkin tadi juga di salah satu sekolah inklusi, yang menurut Budet paling challenging atau tantangan terbesarnya ada di mana nih? Di antara itu semua? Tantangan terbesarnya itu kalau aku mungkin ada di kelas yang isinya beragam. Oke. Gitu ya. Yang kemudian kita harus memfasilitasi semuanya punya kesempatan belajar yang sama, tetapi tidak dilihat sebagai anak-anak dengan kemampuan yang sama, tidak seragam gitu, sehingga metode pengajaran, kemudian pendekatan belajarnya itu kan kemudian harus lebih personal, padahal anaknya ada banyak gitu. Nah itu jadi tantangan tersendiri, tetapi bersyukurnya waktu dulu punya pengalaman itu support system dari sekolah itu juga bagus, karena kemudian guru juga diperlengkapi kan untuk gimana bisa tackle. Kita belajar juga tentang UDL. Pernah dengar? Ya, oke. Universal Design for Learning. Jadi jadi ada pendekatan belajar. Kita akan misalnya kita lagi belajar bahasa Inggris ya, gampangnya misalnya kita belajar routines atau simple present gitu. Tetapi dari satu anak ke anak lain itu nanti pendekatan belajarnya bisa berbeda, penugasannya berbeda sesuai dengan potensi dia. Tetapi core atau goals dari pembelajarannya itu tetap tercapai gitu. Karena anak-anak ini beda-beda karakternya, terus juga punya sesuatu potensi yang berbeda-beda. Jadinya pendekatannya beda-beda. Jadi makanya aku itu sangat pro dengan kelas kecil. Karena menurutku pendidikan itu harus personal kan, harus bisa ngena ke kebutuhan anak. Jadi jadi guru tuh bukan ngajarin punya agenda mengajarkan kurikulum atau targetnya materi yang diajarkan, tetapi si anak yang dilatih atau diajarin supaya dia ngerti sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dia. Kalau kelasnya terlalu besar itu berat. Tapi kalau kelasnya kecil itu bisa terkondisikan supaya semuanya tercater dengan baik. Itu kenapa sekarang kan udah dikurangin ya secara umum kan jumlah zaman kita dulu atau zaman aku dulu itu kan bisa sampai 40 sekian satu kelas. Kalau sekarang tuh kayaknya maksimal 25 atau 28 gitu. Satu rombel, satu kelas gitu.
Berarti lebih efektif yang sekarang ya sebenarnya ya, Iya. kalau kelas kecil Mestinya ya. gitu jadi lebih bagus karena kan guru jadi lebih kenal siswanya dan nggak overwhelmed. Kayak tetap kan pekerjaan guru itu bukan cuma ngajar tapi nanti masih ada assessment, ngoreksi, kemudian nanti memberikan feedback dan mendampingi ketika di kelas. Kalau terlalu banyak kan pasti mungkin nggak banyak tapi pasti ada 1-2 yang mungkin tidak tercover sama gurunya karena terlalu banyak gitu. Oke. Nah, ada satu pertanyaan Bu Det. Bu Det kan bisa dibilang guru akademik ya, yang apa ya, lebih mengajarkan akademis ke anak-anak gitu. Sebenarnya guru akademik ini juga berperan ke karakter anak nggak sih? Oh sangat dong. Guru itu kan istilahnya kan sebenarnya bukan hanya pengajar ya, bukan ngajarin aja tapi pendidik. Nah di situ kan karakter dan sebagai muridnya Ki Hajar Dewantara, maksudnya aku belajar juga dari beliau, baca bukunya ya karena memang pendidikan yang utama itu kan karakter dulu. Kalau sekarang yang sering didengungkan adab dulu sebelum ilmu, itu kan karakter dulu. Jadi karakter dulu dibentuk, mau karakter tentang harus ngerti tentang antri, ngerti tentang kemandirian, ngerti tentang cara belajar sebelum benar-benar bisa belajar menyerap ilmu gitu kan. Jadi jangan dipaksain ilmunya dulu, matematika bisa berhitung, bisa perkalian kalau belum bisa antri misalnya, atau kalau belum bisa menata buku sendiri kayak gitu. Berarti ini harus ada stepnya toh. Iya, sangat berpengaruh dan berperan sekali ya. Bisa dibilang juga sebagai seorang guru atau pendidik di bidang akademis juga pun punya responsibility terhadap karakter anak didiknya. Selama ngajar 22 tahun, yang momen paling diinget banget nih yang kayak mungkin bandel-bandelnya anak didiknya atau apa yang paling berkesan dari Bu Det? Yang paling berkesan banyak sih ya, tetapi bahwa beberapa anak yang berproses sama aku sampai hari ini masih kontakan, masih kalau jadi kayak misalnya kayak aku ulang tahun masih nginget, kalau hari guru masih ngontak kayak gitu. Bahkan ada satu muridku tuh yang hafal ulang tahunnya anak-anakku dan selalu kasih ucapan itu sampai hari ini berkesan. Sweet banget. Masih ini ya, apa masih punya connection gitu lah ya sama murid-muridnya. Kayaknya mungkin Bu Det kalau ngajar dari tahun 2003 muridnya ada mungkin yang seaku ya. Ada yang sudah punya, iya banyak sih udah punya anak gitu, udah nikah, anaknya udah sekolah juga ada. Keren banget Sobat Fox ya. Dan juga buat Sobat Fox ya, kita nanti lanjut lagi ngobrol sama Bu Det ya, karena seru banget ya ngobrolin tentang pendidikan di Indonesia yang mungkin kesannya berubah-ubah ya kurikulumnya sekarang ini. Kemarin juga ada beberapa berita terbaru kalau katanya SMA mau dipindah lagi, balik lagi ke zaman dulu yang ada jurusannya. Tapi ya itu yang terbaik lah pokoknya, silahkan Bapak ya dicoba-coba. Pokoknya yang penting kita semua bisa sekolah gratis, pendidikannya maju. Amin. Ya. Siswa-siswinya juga makin pintar, guru-gurunya juga makin berkualitas. Nah, kita nanti balik lagi Sobat Fox ya, masih ada banyak yang pengen Anin obrolin dan Anin tanyakan ke Bu Det. Tentunya buat Sobat Fox yang masih penasaran juga jangan kemana-mana, tetap di obrolan sanga-sanga. Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih di obrolan sangat-sangat Sobat Fox spesial Hari Pendidikan Nasional. Dan masih barengan sama Bu Det tadi yang sudah sharing banyak sekali pengalamannya tentunya ya. Dan juga tadi kita sampai di terakhir itu adalah ngebahas tentang perubahan kurikulum. Yang ini Menteri Pendidikan, tapi tadi seperti yang dibilang Bu Det ya, beda Menteri Pendidikan, beda presidennya, beda juga nanti kadang kurikulumnya gitu.
sebenarnya ini kenapa sih di Indonesia ini selalu berganti-ganti Bu Det? Kalau ini mungkin dari sudut pandangnya Bu Det aja ya. Apa sih yang perlu kita rubah sebenarnya? Kenapa kurikulumnya ganti terus gitu? Mungkin karena perbedaan pendapat dan negara ini negara demokrasi sehingga perbedaan pendapat itu diberi ruang dan orang bisa melakukan ya ketika dia punya kuasa dia bisa melakukan perubahan gitu ya. Yang aku tetap meyakini bahwa maksud orang-orang yang pembuat kebijakan itu pasti maksudnya baik. Akan membuat atau menerapkan sesuatu yang menurut mereka baik gitu. Cuma memang hal-hal baik itu ketika turunnya tidak smooth, prosesnya tidak lancar, sehingga maksud baik itu tidak tersampaikan dengan baik dan tidak terjalankan dengan baik. Contohnya, sebenarnya aku adalah, ini membuat statement ya, aku adalah orang yang pro sama kurikulum merdeka. Karena menurutku itu bagus karena pengalaman aku ngajar itu sangat mirip dengan kurikulum internasional yang pernah aku pakai untuk ngajar gitu, dan itu sangat relevan untuk kebutuhan anak zaman sekarang sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah hal baik itu tidak bisa turun sampai ke akar rumput, sampai ke guru-guru, sampai ke orang tua, tidak cukup bisa dipahami. Sehingga praktek belajarnya ya tetap masih gitu-gitu aja, assessmentnya masih tetap gitu-gitu aja, sehingga cuman ganti nama. Jadi kadang ada apa ya, ada skeptisme, terus kemudian lama-lama mungkin jadi apatis, apapun kurikulumnya kayaknya nggak ngefek deh, akan tetap seperti itu gitu. Sehingga pendekatannya memang harus diubah daripada kita emosi atau kesel karena ini kenapa sih kurikulumnya ganti mulu, ini berubah, ya sudahlah. Kalau aku sekarang ada di tahap kurikulumnya bisa seperti apapun dan kita harus mencari punya husnudon ya, bahwa itu pasti ada hal baiknya, dicari baiknya, kemudian kita menerapkan cara belajar ya itu tadi, mengajar anak yang sesuai dengan zamannya. Jadi ya udah, mau kurikulumnya kayak apa, ya ikutin aja, tetapi tidak melupakan bahwa si anak ini tetap adalah subjek pembelajar yang kemudian perlu difasilitasi atau dibantu untuk dia bisa belajar maksimal. Cara belajar maksimal ya anak harus tahu gimana caranya belajar. Itu yang banyak aku lakukan di kelas-kelasku. Jadi anak-anak tuh harus tahu cara, sekecil apapun levelnya ya, mau SD, SMP, SMA, tinggal nanti kompleksitasnya berbeda. Jadi anak-anak harus tahu caranya belajar, being organized gitu, terus tahu caranya riset, tahu caranya nulis hasil riset yang seperti itu. Walaupun aku ngajarin bahasa Inggris, tapi itu kan basic ya, basic skill yang nanti akan terskaffold sampai dia nanti di SMA itu atau kuliah itu udah nggak gagap lagi untuk tahu cara riset, cara bikin essay yang kayak gitu. Berarti intinya adalah kurikulum apapun ya. Intinya kalau misalkan semuanya dilakukan dengan maksimal ya, akan ngaruh lah, ada efeknya lah ke siswa-siswanya gitu. Nah, salah satu program yang sekarang mungkin diterapkan di sekolah-sekolah juga pemenuhan gizi. Seperti adanya MBG, makan bergizi gratis, yang sekarang masih berjalan ya kayaknya ya? Katanya iya, tapi kebetulan di sekolah anak-anakku belum ada gitu, jadi tidak terlalu kupikirkan. Cuma ya itu pro kontra ya, cuman niatnya baik, cuma mungkin eksekusinya itulah yang masih harus banyak dievaluasi lagi gitu. Tetapi aku sangat sepakat bahwa gizi yang baik itu sangat membantu anak-anak untuk bisa belajar baik. Gizi yang baik sangat menunjang anak-anak untuk bisa belajar dengan baik, termasuk bersekolah dengan baik, Sobat Fox ya. Makanya ada MBG, itu salah satu program, tapi juga sebagai orang tua juga bertanggung jawab atas gizi anaknya gitu. Nah, sebagai seorang orang tua juga yang ibaratnya juga guru pendidik di rumah gitu, bagaimana sih cara mengatur anak bisa disiplin belajar gitu, termasuk juga dengan mengatur gizinya, asupannya dan lain sebagainya? Kalau aku meyakini ada dua hal yang jadi kunci untuk bisa mendukung tumbuh kembang dan belajar anak itu, satu istirahat cukup, sama dua
gizi atau pencernaan yang bagus gitu ya, yang hubungannya sama pencernaan. Karena kan ini otak pertama, yang di sini otak kedua. Oke. Ya kan? Usus itu kan seperti otak gitu. Jadi yang pertama anak-anak itu harus tidur cukup. Oke. Paling tidak kalau anak sekolah SD lah ya 9-10 jam. 9-10 jam. Kalau kita 8 jam ya idealnya. Idealnya, tapi ya prakteknya ya diusahakan. Ya tapi idealnya begitu. Jadi idealnya untuk anak-anak menurutku gitu. 9-10 jam mereka istirahat cukup. Hormon pertumbuhan itu dilepaskan di malam hari di atas jam 11. Jadi jangan tidur kemalaman. Kami di rumah mengusahakan jam 8 itu sudah persiapan tidur, maksimal jam 9 tidur kalau jam sekolah ya. Kemudian bangun pagi, niatnya sih bangun jam 5 kadang, tapi setengah 6 kadang juga baru bangun. Seperti itu. Yang penting jangan kurang tidurnya, karena itu sangat mempengaruhi pertumbuhannya mereka. Itu tadi hormon pertumbuhan muncul saat mereka tidur, dan badannya seger kan, sehingga bangun pagi itu seger, bagus, mandi, sarapan harus, gitu ya. Nah itu tadi pencernaan. Nah pencernaan yang bagus mendukung penyerapan gizi yang bagus. Kalau gizinya bagus tapi penyerapannya nggak bagus juga nggak optimal kan. Gitu. Ini kenapa juga aku waktu SD lemes ya. Soalnya kebanyakan makan mie instan. Malamnya begadang. Nah, ya itu salah satunya. Kebanyakan gula juga. Kan sekarang kayaknya beberapa waktu lalu sempat ada obrolan sangat-sangat juga tentang gula, asupan gula yang berlebih. Real food ya waktu itu. Betul, Sambodis waktu itu. Ternyata emang sengaruh itu Sobat Fox ke pola belajar anak-anak ya. Ini that's why kalau kita menemui anak-anak yang mungkin di sekolah nggak fokus belajarnya, ngantuk kan, lemes ya, ini harus dilihat lagi nih pola asuh dari orang tuanya udah bener belum, udah mendisiplinkan makan sama tidur anaknya atau belum, seperti itu ya Bu Det ya. Oke, nanti kita akan balik lagi Sobat Fox ya, apa aja kuncinya supaya anak ini ya pencernaannya sehat, kemudian tidurnya juga nggak larut malam atau nggak begadang. Nanti kita akan tanya bagaimana tips-tipsnya dari Bu Det sendiri. So buat Sobat Fox yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Masih barengan sama Bu Det, Sobat Fox dari Tim Bakoh Bali Semesta. Bener. Oke. Tadi sempat dinotis dua hal yang paling berpengaruh dari tumbuh kembang anak-anak dan juga pola belajar anak-anak di sekolah itu adalah pencernaan dan juga pola tidurnya. Selain mungkin asupan atau nutrisi yang setiap hari diperhatikan sama Bu Det, apalagi nih Bu Det yang diterapkan ke anak-anak? Ya karena aku percaya itu tadi tidur yang berkualitas itu mempengaruhi pertumbuhan mereka, termasuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya dan juga pencernaan. Jadi harus memastikan tidurnya bagus. Nah kebetulan anak pertamaku dulu kayak aku pernah sharing gitu, dulu punya masalah tidur, jadi sering ngigo, jadi tidurnya tidak berkualitas. Sampai aku bertemu dengan kutus-kutus waktu itu tahun 2018. Di situ mulailah diperbaiki. Dia kita terapi balur pakai kutus-kutus sebelum tidur, tiap habis mandi pagi dan sore gitu. Puji Tuhan banget waktu itu teratasi. Jadi nggak ngigo-ngigo lagi, otomatis tidurnya lebih berkualitas, pertumbuhannya juga lebih bagus. Jadi bangun itu juga nggak grumpy, terus ya lebih sehat aja gitu kan? Iya, lebih fresh ya. Lebih fresh karena tidurnya bagus gitu, bisa tidur nyenyak, tidur tenang, yang tidur selayaknya semestinya lah orang harus tidur benar-benar beristirahat gitu. Dan pengalamanku dari 2018 bersama kutus-kutus sampai hari ini dengan Sanga-Sanga, jadi bukan hanya ke anak-anak tapi juga ke konsumen. Jadi selalu feedbacknya yang masuk ke aku tuh
kalau pakai kutus-kutus atau sanga-sanga itu tidur lebih nyenyak. Jadi ini nggak cuma buat anak-anak aja ya, untuk orang dewasa juga. Jadi tidur lebih nyenyak artinya tubuh meregenerasi sel itu juga bagus, bangun lebih seger, selalu seperti itu kan. Itu hal pertama. Yang kedua, feedback juga yang masuk dan pengalamanku pencernaannya jadi lebih bagus. Jadi beberapa temen atau konsumen kemudian bilang, Budet, aku BAB-nya jadi lebih lancar. Gitu, itu salah satu tanda. Jadi detox kan? Detox benar. Jadi racun-racun, hal-hal yang buruk dari dia masih ada dalam tubuh itu dibuang kan, sehingga pencernaannya juga lebih bagus, lebih sehat gitu. Sehingga nanti asupan nutrisi yang sudah diberikan orang tua gizinya terpenuhi itu bisa terserap dengan baik. Nah itulah kuncinya. Nah, kuncinya di situ Sobat Fox ya, ternyata satu produk ini bisa mempengaruhi ke segala aspek ya. Betul. Baik yang dari awalnya kesehatan, bisa tidurnya jadi nyenyak, kemudian terus pencernaan juga jadi lancar, bisa ngaruh juga ke pendidikan yang berkualitas Sobat Fox. Ngaruh itu loh ya. Jangan sepelekan minyak balur sanga-sanga sekarang ya. Ada sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate Sobat Fox, tentunya ini semuanya racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan kemarin kita juga di pengadilan sudah memenangkan nama kutus-kutus ya. Alhamdulillah, terima kasih ya buat Babe dan juga Bunda Rifa. Dan kalau kita ngomongin sanga-sanga, ini sebentar lagi mau first anniversary. Sanga-sanga Bunda berangkat dong. Berangkat. Oke. Insya Allah. Naik apa? Unicorn. Unicorn. Oke. Bareng sama Timbako. Yep. Nanti kita berangkat minggu depan bukan ya? Iya, minggu depan. Tanggal berapa berarti? Tanggal 10? Berangkat tanggal 10, acaranya kan 12-13. Yes. Di Bali. Nah, semoga ini lancar semuanya. Amin. Yang pertama kan tanggal 12 Mei, Sanga-sangaran. Apa nih yang udah dipersiapkan untuk Sanga-sangaran? Coba ayo sharing di hari sini. Senin kemarin ada pre-event kan, lari bareng. Iya, di Fox Radio Jogja Sobat Fox ya, buat temen-temen dan juga Sangasian yang ada di Jogja ya. Kemarin udah ikut bareng di Run for Someone ya namanya? Yep. Ya, Run for Someone. Anin gak ikut soalnya. Ya, kebetulan aku juga berhalangan, tapi tim Bako berangkat semua. Keren loh, apresiasi banget pokoknya buat tim Bako. Kemarin aku lihat di story-nya ada Mbak PJ, Mbak Dis, Bu Yeti, Mbak Ita. Terus ada siapa lagi Mbak ya? Inggit. Mbak Inggit tuh ramean ya. Berarti nanti yang berangkat siapa aja di Bali? Mbak PJ, Bu Yeti, Mbak Ita, Mbak Dis, aku. Oke, nanti di sana ada apa aja nih? Apa aja yang dipersiapkan tim Bako? Mungkin hari pertama itu sangat-sangaran kan ya. Sangat-sangaran, kemudian hari kedua. Dan masih ada seminar gitu. Dan ini tuh bener-bener kayaknya disiapin bener-bener untuk support Sangasian ya. Bahwa nanti biar lebih berdaya lagi, biar lebih pinter lagi. Jadi kita ada 2 seminar yang sudah disiapkan oleh Babe, oleh pabrik. Jadi tanggal 12 itu selain Sanga-sangaran, ada seminar juga. Terus yang tanggal 13-nya itu juga ada seminar lagi, kita belajar lagi. Tapi jangan lupa, selain belajar kita juga harus bersenang-senang gitu kan. Yes, betul. Jadi ada seperti biasa ada gala dinner, terus ada spesial konser Dewa 19. Yes, ada Phil Koplo juga Sobat Fox dan juga ada satu seru sih pasti. pagelaran musik orkestra ya yang akan menampilkan karya-karya Babe juga nanti di tanggal 13. Ini berangkatnya dari tanggal 10, berarti nanti istirahat dulu tanggal 11, jalan-jalan ke Bali. Karena kan mau sangar-sangaran kan, harus stamina. Buat Sobat Fox mungkin yang udah nyiapin juga, jangan lupa lah bawa produknya juga ya di sana ya. Iya, pasti. Karena kan nggak cuma lari aja, di sana juga bisa melihat pemandangan. Dan kemarin kayaknya udah sold out ya, tiketnya sudah sold out Sobat Fox. Jadi buat yang belum kedapetan ya udah belum jodohnya. Mungkin nanti tapi masih bisa ikut eventnya. Masih bisa ikut eventnya, bisa juga memantau kalau nggak bisa berkesempatan ke Bali bisa memantau lewat live streaming. Biasanya kan siarin di YouTube atau memantau lah ya di Instagram atau di live reportnya tim Bako. Betul, oh ya. Aku kemarin waktu yang launching Sanga-sanga kemarin kan live terus tuh. Si Ibu Depo. Iya betul, Ibu Depo utama luar biasa supportnya untuk tim. Yes. Oke,
Selama 1 tahun Sanga-Sanga, selama ini dari pertama kali launching, Bu Det kan sudah tahu juga, terus sampai sekarang tahun pertama dari Sanga-Sanga. Apa sih kesan yang ada di benak Bu Det gitu tentang Sanga-Sanga? Tentang Sanga-Sanga. Ya ini kan banyak juga karena aku udah sama Kutus-Kutus dari lama. Yes. Gitu kan. Ada perubahan ini, bersyukur bahwa perubahannya semakin baik gitu ya. Banyak hal itu inovasi-inovasi yang dibuat oleh Babe dan Bu Rifa itu luar biasa. Jadi nggak cuma minyak balur, sekarang ada skincare dan macam-macam lagi, dan terus support dari pabrik untuk kami ini Kutusian yang sekarang menjadi Sangasian ini juga selalu luar biasa. Itu disyukuri. Oke, luar biasa sekali. Terakhir Bu Det, mungkin singkat aja harapan Bu Det untuk, ini kan kita tadi habis ngomongin Hari Pendidikan Nasional, untuk Hardiknas ini harapan Bu Det-nya apa nih? Harapannya di tengah ketidakpastian atau cartmark dunia pendidikan, tetaplah semangat untuk mendidik generasi muda, apapun bagian yang bisa kita lakukan, bahkan itu sekecil dari menjadi orang tua atau menjadi tante, menjadi supporter untuk generasi muda. Pendidikan itu harus tetap berjalan apapun kurikulumnya. Oke, terima kasih banyak Bu Det. Sami-sami. Buat Sobat Fox juga jangan lupa ya, Sanga-Sanga ini tentunya bisa kamu dapatkan di agen atau reseller resmi. Salah satunya ada di Bu Det. So Bu Det, kalau misalkan Sobat Fox pengen dapetin, bisa hubungin kemana? Bisa WA aja ke 0856 2910 986. Oke, atau Instagram? Atau Instagramnya ke Budet, BUKDETT, atau ke Pijar Sanga-Sanga. Oke, nanti Sobat Fox bisa lihat di sini ya. Nah, kalau misalkan nontonnya lagi iya, nanti kita tulis. Kalau kita upload di YouTube ya. Nanti kalau di YouTube ada tulisannya Sobat Fox ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Bu Det. Sama-sama Anin, terima kasih sukses banyak terus ngobrolnya. Acaranya nanti di Bali ya. Amin, semoga sehat, lancar semuanya. Amin, karena Anin nggak bisa hadir ya. Iya, jaga kandang ya, Fox harus ada yang jagain. Bener banget. Ini kalau semua orang di Fox pada berangkat ke Bali, siapa yang di sini ya kan? Dan bukan Sobat Fox juga terima kasih banyak sudah menyimak obrolan Sanga-Sanga kali ini. Dan juga sampai ketemu lagi di obrolan Sanga-Sanga berikutnya. Kalau Sobat Fox ketinggalan tadi beberapa segmen tadi, bisa kamu cek lagi kalau nanti kita sudah upload di YouTube di @foxradiojogja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. So kalau gitu Anindya Ristika pamit, Bu Det juga ikutan pamit ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.